Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi, betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja. Jangan marah, jangan marah. Saya sama Bu Mega dipermusuhkan. Bu Mega tidak sedikit pun terpengaruh, dan Bu Mega tetap meminta saya datang ke sini. Dan sekarang dipertemukan dengan putrinya. Coba, kok sekarang kok ketemunya? Pokoknya Mbak Puan yang ngasih. Oh, itu kan ini konotasi, itu namanya konotasi ya. Kadang-kadang orang dihukum karena konotasi orang lain toh. Itulah pikiranmu dewe. Itu kan perasaan adik saja, ya toh. Gitu, tapi kita bahagia malam ini. Kita optimis untuk Indonesia masa depan, ya. Anda adalah generasi emas. Anda adalah orang yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mewarisi kekuatannya demi masa depan bersama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Aku berjanji, kata Allah, kepada semua hamba-hambaku di muka bumi yang diinjak-injak, yang dilemahkan, dia akan aku warisi kekuatanku dan akan aku jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Anda adalah pemimpin masa depan, ya, ini ya. Ya gak nasional tok, ya di kampung barang ndak masalah, ndak masalah. Kita ndak butuh kebesaran, kita tuh butuh kesungguhan, kita Bu ya. Kata beliau tadi, meskipun kecil saya ingin jadi bagian dari yang membangun Indonesia, kan gitu kan. Jadi ndak apa-apa ketua RT, ndak apa-apa, ndak apa-apa. PDIP ranting ndak apa-apa, asal pengayoman, gitu ya, gitu ya. Jadi mulai malam hari ini Mbak Puan bahkan merespon, loh, nggak bisa PDIP mengayomi semuanya. Kalau gitu kalimatnya gini, semua pihak, semua golongan, semua parpol, semua ormas, semua kelompok saling mengayomi satu sama lain. Gitu aja, gak repot gitu. Dan nyun sewu yang mohon maaf ini Bu, yang Anda Mbak, ya aduh sepuran ya. Tapi jangan khawatir Mbak Puan, saya ini justru merasa lega karena dipanggil Mbah. Saya ini gelar saya Mbah, bukan profesor, bukan doktor, bukan menteri, bukan kiai, bukan habib, bukan gus. Saya ini Mbah. Dan saya seneng meskipun mangkel. Senengnya karena itu gelar yang paling dahsyat. Kalau gini, kalau saya mbahmu, apakah saya harus pinter? Kalau saya tidak pinter, kamu pecat sebagai mbah enggak toh? Gitu? Kalau saya tidak kaya, tetap mbahmu. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan keduniaan untuk seorang mbah. Yang penting aku mencintaimu dan kamu mencintaiku. Gitu aja. Jadi mbah itu hanya cinta. Itu yang namanya ekonomi keluarga Bung Hatta dulu, supaya kita itu punya jiwa kekeluargaan. Supaya mbah itu luar biasa. Yang orang Jawa ngerti ya, bahwa Mas Joko kelingan ya. Di Jawa itu Mbak Puan, ada namanya mbah itu sampai 18 tingkat, ya. Mbah, ya. Mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerupak sente, debok bosok, gali asem, gerupak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, dan ke-18 terah tumerah. Jangan ketawa. Kalau sebuah bangsa memiliki kesadaran sejarah sampai 18 tingkat, Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi, betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja.
Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya tuh penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru, mereka yang akan memimpin melungsungi yang baru, mereka yang akan memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia dengan kesadaran sebagaimana Mbak Puan tadi sudah ungkapkan panjang lebar. Dan itu akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu. Akan kabul doamu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin itu ya. Gitu aja kok repot kata Gus Dur ya. Ya gitu. Cuman saya nggak pakai. Wis kangen kayak ya. Gitu. Gus Dur tak, Gus pokoknya sampean jadi presiden nanti jangan berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Anda Nyai Roro Kidul itu ada dua bersaudara, satu Nawang Wulan itu Nyi Kanjeng Ratu Kidul. Terus ada adiknya namanya Nawang Seh itu Nyi Roro Kidul. Jadi Anda selama itu salah kaprah. Yang Anda maksud Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Kanjeng Ratu Kidul kakaknya, gitu kan. Jadi itu ada dua bersaudara. Saya sering ketemu di Selatan Keraton di Jogja sana gitu. Saya sering ketemu. Ya salam ya, sampean adine Mbak Yuni. Nek sampean adine aku Mbak Yuni, sampean Mbak Yuni aku adikne gitu ya. Anggitmu kondok sing glontak kabeh ya gelem arek-arek iki. Dapurane arek-arek gitu. Gitu sekalian, itu semua saya pelajari loh teman sekalian. Semua Bu, Mbak Fian, semua saya pelajari. Sekarang ini saya sedang bikin drama judulnya Reriungan. Ya, Reriungan itu artinya judulnya melungsungi. Melungsungi itu Bu, lahir kembali. Kalau ular ganti kulit, kalau lobster, udang ganti ragangan. Kalau ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau Garuda umur 40 tahun, Garuda akan mencakar-cakarkan cakarnya di batu-batu padas di gunung sampai tanggal. Paruhnya ditotol-totolkan di batu-batu padas sampai tanggal. Bulunya dibikin rontok. Kemudian di antara 10 Garuda akan ada 3-4 yang lahir kembali, bulu-bulunya tumbuh kembali paruh dan cakarnya, kemudian menjadi